Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Transformasi batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya A. Rafiul Wahyudi dari mahasiswa LPTK IAIN Ambon dengan NIM 250310799. Di sini saya sekaligus sebagai guru di Madrasah Aliyah Raudhatus Suban Pati. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang materi perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin dengan berfokus pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Bagaimana videonya? Mari kita simak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke anak, pada pertemuan kali ini kita berjumpa lagi di pembelajaran SKI. Namun sebelum itu saya mau cek dulu kesempatan kelas. Yuk semuanya coba berdiri. Semuanya berdiri. Cek kelengkapan, pakaian, kerudungnya ditata yang rapi, biar nanti kita pembelajaran enak gitu ya. Oke, kelasnya sudah dibersihkan ya? Alhamdulillah sudah bersih. Oke, silakan bisa duduk kembali. Alhamdulillah, wassallallahu la quwata illa billahil aliyil adim. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita mulai berdoa terlebih dahulu. Untuk mengawali berdoa, saya minta Mas Azim. Silakan Mas Azim untuk memimpin berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah berdoa. Semoga dengan berdoa nanti pembelajaran pada pagi ini kita mendapatkan berkah ya. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang memimpin hari ini, pertemuan kali ini adalah gilirannya Mbak Khotim. Ayo berdiri, maju. Ayo silakan. Teman-teman berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Oke, baik anak-anak, dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, semoga kita selalu mempunyai rasa nasionalisme. Terutama kita sebagai siswa harus tetap tangguh dalam ikut serta menjaga nasionalisme kita. Begitu ya. Anak-anak, untuk mengawali, sebelum kita masuk di materi, saya mau cek kehadiran dulu, absensi dulu ya. Oke, kita mulai absensi pada pembelajaran pada pagi ini. Ahmad Islaul Azim, hadir ya? Hadir. Ahmad Zulfikar, hadir. Maunah Zahra, oke. Siti Nur Fadilul Hasanah, oke. Alhamdulillah. Jadi hadir semua ya, nggak ada yang absen. Pada pertemuan di pagi hari ini, kita akan belajar tentang materi perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yang mana nanti kita di pertemuan kali ini kita fokuskan dulu di Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Namun sebelumnya, coba Pak Piul ingin coba menggali lagi materi di pertemuan minggu kemarin, ya, adalah bab tentang Fathul Makkah. Ya, apa Fathul Makkah? Ada yang masih ingat? Apa? Fathul Makkah. Penaklukan kota Makkah. Oke, sambil merefresh lagi ya. Kemudian ada intinya adalah beliau dapat melaksanakan ibadah haji. Dan 10 Hijriah berarti 2 tahun setelahnya Nabi melaksanakan ibadah haji, kemudian kembali ke Madinah. Ketika dari makam Baqi, ya, di buku itu kalian bisa buka lagi, Nabi Muhammad setelah dari makam Baqi kembali ke, singgah ke rumahnya Aisyah ya. Kemudian disitulah ada besar-besar wafatnya Nabi Muhammad. Kita ketahui Nabi Muhammad merupakan tokoh pemimpin Islam. Ketika Nabi Muhammad wafat, nah ini terjadi kekosongan pemerintahan negara Islam. Nah ini ya, ini adalah kalau kita tarik benang merah antara bab kemarin, bab 3 ya, kemudian bab sekarang, ini ada keterhubungan, ada kekosongan khalifah. Maka kita mulai masuk membahas materi Khulafaur Rasyidin. Oke, bisa dilihat di PPT di depan. Oke, di sini coba bisa dilihat. Nah, apakah anak pernah membaca buku terkait berarti tentang materi Khulafaur Rasyidin? Pernah ya? Nah, selanjutnya, apakah kalian ingin menguasai materi pelajaran dengan baik? Oke, kalau itu nanti kita belajar lebih semangat. Selanjutnya, apakah kalian sudah siap melaksanakan pembelajaran dengan metode problem based learning? Oke ya, jadi nanti intinya kita ada masalah, kemudian ada juga hikmah, bagaimana kita mengambil hikmah, karena kita kan belajar sejarah. Nanti kemudian bagaimana kita relevansikan nanti ya. Jadi mana hikmah kita pelajari Abu Bakar kita terapkan di kehidupan sekarang. Kalau kalian sebagai siswa ya berarti bagaimana menerapkan sikap kemudian kebijakan-kebijakan dari Abu Bakar kita terapkan di kehidupan yang sekarang itu. Lanjut. Tujuan pembelajaran pada materi ini ya, di bab ini ya. Peserta didik didapat menganalisis proses pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, peserta didik dapat menganalisis proses pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nanti kalian menganalisis ya, proses pemilihannya gimana itu ketika pasca wafatnya Rasulullah. Selanjutnya tujuan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ada dua tujuan pembelajaran. Terus kriteria ketercapaian pembelajaran. Jadi berarti anak-anak nanti
Peserta didik mampu menjelaskan latar belakang dan proses pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq secara runtut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, jadi ada keterhubungan tadi dari tujuan pembelajaran. Terus yang kedua, kriteria ketercapaiannya, peserta didik mampu menganalisis isi dakwah Abu Bakar As-Siddiq serta menjelaskan strategi dakwah yang digunakan dalam menyebarkan Islam pada masa awal kekhalifahan. Oke. Lanjut. Nah, ini coba dilihat. Coba dibaca, Mas. Mas apa ini? Mas Salim. Coba. Yang setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ayo. Ini ada pertanyaan pemantik ini. Coba. Ada yang tadi sudah membaca-baca. Oke. Nah, beliau adalah sahabat Rasulullah. Nah, tadi nanti kita perjalanan lagi. Selanjutnya dua, ya siapa? Mbak Aulia. Ayo. Gimana? Nah, itu nanti ya. Itu nanti coba didiskusikan. Nah, ini nanti diskusikan di kelompoknya. Semoga nanti di akhir pembelajaran kalian bisa ini mengetahui apa ini strategi dakwah Abu Bakar. Oke ya. Yang ketiga, Mas Azim. Nah, mengambil keputusan musyawarah itu adalah salah satunya. Nah, itu nanti kalian perdalam lagi nanti ya. Oke, lanjut. Khulafaur Rasyidin. Nah, tadi pasca wafatnya Rasulullah, nah ini kan tadi terjadi kekosongan. Nah, coba ada berapa Khulafaur Rasyidin? Coba sebutkan. 1, Abu Bakar As-Siddiq. 2, Umar bin Khattab. 3, Utsman bin Affan. 4, oke. Ada 4 ya. Tapi pertemuan ini kita konsentrasinya di Khalifah Abu Bakar. Oke, kita bahas sedikit saja. Ya, Khalifah pertama Abu Bakar pada tahun 632 beliau menjadi Khalifah. Oke. Pak, Abu Bakar As-Siddiq itu gimana posturnya? Nah, ini dijelaskan ya. Dia itu posturnya kurus, kemudian kulitnya putih, pastinya ganteng cahaya. Kemudian beliau lahir 2 tahun setelah tahun gajah. Lahir 2 tahun setelah tahun gajah. Nah, kemudian di sini ada keterangan bisa dilihat Abu Bakar merupakan asabiqunal awwalun. Apa itu ya? Masih ingat? Orang-orang pertama yang masuk Islam. Kemudian pemegang aroyah. Apa itu? Nah, coba dicari dulu. Nah, selanjutnya beliau juga Amirul Hajj. Nah, itu tadi profil dari Abu Bakar. Selanjutnya kita masuk di kondisi umat setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sama cah ya dengan lahirnya ya. Nah, apakah ini kebetulan? Nah, rahasia aja ya. Yang kedua, kaum muslimin merasa sangat kehilangan dan bingung karena kehilangan tokoh spiritual politik dan militer. Banyak sahabat-sahabatnya yang merasa sedih, bahkan tidak percaya bahwa Rasulullah itu sudah wafat, meninggal. Terus munculnya masalah besar karena terjadi kekosongan kepemimpinan. Umat Islam ini nanti mau dibawa kemana? Tentunya kosong. Nah, ini yang menjadi latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Terus muncul 2 kelompok besar, kaum Muhajirin, kaum Ansar. Muhajirin apa dah? Terus kaum Ansar? Nah, kaum Ansar merasa berhak atas kepemimpinan tersebut karena peran mereka yang sangat penting mempertahankan Islam di Madinah. Mereka mengadakan pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah untuk membahas siapa yang pantas menjadi pemimpin. Ini corok itu ya, apa aja ya? Balai gitu ya, balai pertemuan gitu ya. Nah, ini
Kaum Muhajirin ikut start dalam pertemuan. Jadi tidak hanya Ansar, ada kaum Muhajirin. Di situ ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan beberapa sahabat yang menuju Saqifah Bani Sa'idah atau balai pertemuan itu ya. Untuk memastikan bahwa kemenangan tetap berada di tangan umat Islam yang sudah disepakati. Terus, pernyataan Abu Bakar dan pengangkatannya. Abu Bakar mempersilahkan kaum Muhajirin untuk memilih antara Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Terus, Umar bin Khattab ini berkata, bukalah tanganmu wahai Abu Bakar, bukankah Rasulullah SAW telah menyuruhmu menjadi imam sholat bagi kaum muslimin? Jika Rasulullah sudah percaya kepadamu mengenai soal agama, maka kami akan mempercayai kepemimpinan ini kepada engkau. Engkaulah orang yang paling dicintai Rasulullah. Itu adalah perkataan atau pendapat dari Umar bin Khattab. Nah, di sini bisa dilihat. Ini peta konsepnya. Selanjutnya, ini ada muncul sebuah pertanyaan saya. Mengapa musyawarah menjadi kunci penting dalam menentukan pemimpin setelah wafatnya Rasulullah? Dan bagaimana nilai ini relevan dalam kehidupan masyarakat saat ini? Nah, itu nanti kalian coba kuak dalam diskusi. Coba, bisa dibaca. Dibaca siapa ya? Davika, Mas. Soli. Oke. Terima kasih Mbak Davika. Nah, ini ada pertanyaan semacam ini. Coba nanti kalian juga bedah ketika nanti diskusi. Selanjutnya, kepemimpinan Abu Bakar. Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar diikuti kaum muslimin. Abu Bakar menjadi pengganti Rasulullah SAW, membangun sistem pemerintahan Islam dan menghadapi tantangan besar seperti pemberontakan dari kaum murtad. Jadi banyak orang-orang Islam keluar. Ini apa cah? Namanya apa cah? Murtad. Ada yang menolak zakat. Kemudian terjadi perang Riddah ya. Ya. Terus ini adalah ketika proses perang itu banyak sekali para penghafal Al-Quran yang gugur. Nah, ini adalah menjadi pemicu ya, usulan untuk mengumpulkan atau kodifikasi Al-Quran. Tapi ketika zaman Abu Bakar ini belum tuntas ya, dituntaskan nanti ketika pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya, strategi dan substansi dakwah. Ya, memberantas kaum murtad. Ya. Nabi-nabi palsu. Ada Musalamah Al-Kadzab, kemudian ada saja Tamimiyah binti Al-Haris bin Suwaid. Terus ada Al-Aswad Al-Ansi. Kemudian ada Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi, kemudian Malik bin Nuwairah. Kemudian beliau mengirim pasukan dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Nah, ini adalah strategi dan situasi dakwah. Kemudian ada juga perluasan wilayah. Beliau membentuk 5 divisi yang dipimpin oleh Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, kemudian ada Yazid bin Abu Sufyan, Suraibil bin Ibnu Hasanah, kemudian ada Amr bin As, kemudian ada Ikrimah Ibnu Abu Jahal. Oke. Itu tadi proses ya pemilihan Abu Bakar pasca kekosongan kepemimpinan umat Islam. Kemudian tantangan-tantangan di pemerintahan Khalifah Abu Bakar juga
kemudian strategi dakwah beliau dalam menyebarkan agama Islam. Ada tadi perluasan wilayah. Ini ada video sedikit ya kan? Kisah kebijakan Abu Bakar As-Siddiq saat wafatnya Rasulullah. Dari perkembangan umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yakni pada khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Oke, tadi itu ada materi sedikit yang Pak Piul sampaikan. Selanjutnya tadi di tengah-tengah tadi kan ada masalah ya yang Pak Piul munculkan. Bagaimana kalian mengambil hikmah dari mempelajari sejarah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian kalian relevansikan, kalian sambungkan ya, kalian sambungkan di kehidupan yang sekarang. Sekarang kalian sebagai siswa. Nah, itu sebagai siswa itu gimana Cah? Kalau kita mengambil hikmah dari kita mempelajari Khalifah Abu Bakar. Di sini ada yang jadi ketua kelas. Ada yang jadi ketua kelas. Ketua kelasnya siapa di sini? Ketua kelas. Nah, ini. Ketua IPNU. Nah, di sini ada. Kalian sudah belajar berorganisasi. Jadi, nah ini bisa nih disambungkan bagaimana kalian mempelajari kepemimpinan Abu Bakar. Kemudian kalian relevansikan dengan kalian sebagai ketua kelas, ketua IPNU, terus bagaimana nanti kalian di masyarakat, kalian bagaimana menjadi siswa. Nah, ini coba nanti kalian diskusikan. Siap ya? Siap. Oke, Pak Piul kemarin sudah membagi kelompok. Selanjutnya, anak-anak sudah Pak Piul bagi kelompok. Ini kelompok A mana ya? A, sini ya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Di Pak Piul ada lembar kerja peserta didik. Kegiatan kelompok. Ini nanti Pak Piul bagikan ke kelompoknya. Kalian mendiskusikan. Ini saya bagikan dulu ya. Ini tak bagikan LKPD-nya. Lembar LKPD-nya sudah diterima semuanya ya? Sudah. Nah, perintahnya nanti yang pertama diskusikan pertanyaan berikut. Apa faktor utama yang menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq dipilih sebagai khalifah pertama? Kemudian yang kedua, bagaimana peran para sahabat dan musyawarah dalam pemilihan tersebut? Kalian diskusikan. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya, setelah nanti kalian mencari informasi baik dari buku paket, ya, buku materi ajar atau dari internet. Nah, nanti hasil pencarianmu, informasimu, penggalian informasinya, kalian tentukan, kalian diskusikan. Satu, kronologi pemilihan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, nilai dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, untuk yang ini Pak Piul bagi sesuai kelompok. Gitu ya. Yang strategi dakwah kelompok A. Oke ya. Yang strategi dakwah. Oke. Selanjutnya yang kelompok B, kepemimpinan. Pastinya kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Terus yang kelompok C, nilai yang ditekankan. Dari kalian belajar kepemimpinan dan dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Nah,
kalian relevansikan dulu berarti dulu ketika zamannya Abu Bakar. Kalian relevansikan di era sekarang. Makanya temanya kepemimpinan dan dakwah Abu Bakar As-Siddiq dulu versus sekarang. Kalian relevansikan satu. Nah, kalian sebagai contohnya ketua kelas. Jadi ketua IPNU. Kemudian bagaimana relevansikan sebagai siswa atau di masyarakat sekitar. Paham sampai sini? Oke, bisa langsung dilaksanakan di lembar ini. Sudah ya? Sudah didapat? Belum? Oh, sudah. Oke. Oke, langsung bisa dikerjakan. Ditentukan ketuanya, sekretarisnya, terus yang memperhatikan siapa. Sudah langsung dibuat. Ya, bisa langsung didiskusikan, langsung dituangkan di lembar LKPD tadi. Nanti dipresentasikan per kelompok sesuai dengan tema poinnya masing-masing. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Apabila nanti akan menilai bagaimana kalian berdiskusi, keaktifan, begitu ya. Ya, bisa dimasukkan. Yang jadi ketuanya siapa ini? Masa disuruh temen? Ketuanya siapa? Oh, Nova ya ketuanya. Nah. Masa ketua suruh menulis? Ya, belajar aktif. Ya Mas, belajar itu dicari informasinya, nanti dituangkan di teman satu kelompok. Oh, jatuh ini. Aduh. Oke, ada yang menggali informasi, terus ada yang menulis. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, anak-anak bisa memanfaatkan buku ajar, kemudian bisa menggali informasi dari internet. Nah, kemudian hasil tersebut kalian tuangkan dalam lembar LKPD. Bagaimana kita mengambil ya poin-poin khususnya di masa Abu Bakar As-Siddiq kita terapkan di kehidupan kita yang sekarang. Masing-masing individu untuk belajar aktif ya, berkolaborasi dengan teman-teman satu kelompok dan biar hasilnya nanti maksimal, begitu ya. Mas Salim, oke, semangat Mas Salim. Ya, anak-anak boleh mengambil informasi dari buku teks, materi ajar, dan dari internet juga boleh. Oke, 1 menit lagi. Sudah semua ya? Kelompok C sudah? Sudah. Kelompok B sudah? Sudah. A sudah? Halo? A sudah ya? Sudah. Oke, selanjutnya anak-anak mempresentasikan hasil pencarian informasi, kemudian tadi memecahkan masalah tadi ya. Ayo, Fatimah berdiri.
Di situ. Ayo, Mbak Sweet, nanti kelompok A dulu baca dulu yang tuh 2 3. Tuh 2 3. Mana? Nah, ya wes, sekarang bisa ya? Ya, sekarang dulu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok A, ayo dulu. Ya, silakan maju semuanya, berdiri. Oke, presentasikan dengan singkat nggak apa-apa. Ya, di sini, depan kelas ini. Strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Dulu strategi dakwah dilakukan secara langsung, penuh kelembutan dan melalui keteladanan. Sekarang relevansi untuk remaja masa kini. Sebagai pengurus kelas, menyampaikan pesan kebaikan dengan sopan, memberi nilai-nilai Islam melalui bagi siswa mengajak teman belajar salat perjalanan atau bersikap jujur dalam ujian. Cukup? Oke, cukup. Itu adalah presentasi kelompok A. Silahkan beri tepuk tangan. Oke, kelompok A bisa duduk. Nah, nanti kita komentari ketika semuanya sudah maju semua. Selanjutnya kelompok apa? C tadi ya. Tadi membahas apa? Membahas nilai yang ditekankan dari dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Oke, silakan maju kelompok C. Kami mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Apa faktor utama yang menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai bagian utama? Karena ia merupakan orang terdekat Rasulullah dan juga pernah ditunjuk oleh Rasul untuk menjadi manusia. Dan ia juga merupakan orang yang paling dicintai oleh Rasul. Ya, bagaimana peran para sahabat dan musyawarah dalam memilih tersebut? Untuk kronologi pemilihan Abu Bakar As-Siddiq. Adapun kronologinya itu dimulai sejak wafatnya Rasulullah. Di mana sejak wafatnya Rasulullah itu adanya kekosongan pemimpin sehingga dibutuhkan pemimpin baru. Kemudian karena itu kaum muslimin melakukan pertemuan di Safiqah dan di dalam Safiqah tersebut ada perdebatan antara kaum muslimin dan kaum Ansor sehingga kaum Ansor memberikan satu delegasi sedangkan Abu Bakar menunjuk antara Umar atau Ubaidah. Akan tetapi Umar menyangkalnya. Ia beranggapan bahwasanya Abu Bakar lebih berhak daripada dirinya. Oleh karena itu Abu Bakar diboikot dan dijadikan sebagai pemimpin. Oke, super ya. Pemaparan dari kelompok Z. Beri tepuk tangan untuk kelompok Z. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok terakhir dari kelompok B memaparkan tadi poinnya apa tentang apa tadi? Kepemimpinan, pastinya kepemimpinan Khalifah Abu Bakar direlevansikan dulu versus oke, silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan tentang rangkuman hasil diskusi kelompok dalam bentuk tabel perbandingan dengan tema kepemimpinan dan dakwah Abu Bakar As-Siddiq dahulu versus sekarang. Aspek kepemimpinan pada masa Abu Bakar As-Siddiq tegas, adil, dan cepat dalam mengambil keputusan demi keutuhan umat, seperti saat menghadapi kaum murtad dan penolak zakat. Relevansi untuk remaja masa kini. Ada konflik, adil terhadap semua teman, dan aktif menjaga kekompakan kelas. 2. Sebagai anggota atau pengurus IPNU dan IPPNU. Sebagai anggota pengurus IPNU dan IPPNU, kita harus menjalankan program organisasi dengan tanggung jawab serta mengayomi dan mendengarkan anggota. 3. Sebagai siswa. Kita sebagai siswa harus menunjukkan kedisiplinan, bertanggung jawab atas tugas dan membantu teman yang kesulitan dalam belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok C. Oke, tadi anak-anak
itu tadi presentasi dari teman-teman kalian, ya. Presentasi dari teman-teman kalian yang telah memaparkan hasil diskusinya. Bisa ditarik kesimpulan? Ya. Tadi, bagaimana proses pemilihan tadi? Abu Bakar gimana aja? Lewat musyawarah mufakat. Kemudian strategi dalam beliau berdakwah apa saya? Ya, kemudian pengumpulan kodifikasi Al-Quran, perluasan wilayah. Terus ketika beliau memimpin itu ada beberapa tantangan. Apa saja? Murtad, terus tidak mau bayar zakat. Nah, gugurnya para penghafal Al-Quran. Oke, semoga Pak Bil berharap nilai-nilai yang kita pelajari khususnya di Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bisa kalian terapkan, ya, bisa kalian aplikasikan di kehidupan kita sekarang. Oke, terima kasih. Itu pembahasan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya anak-anak, ini ada asesmen. Asesmen pengetahuan. Jadi mengukur setelah kita belajar sampai mana pemahaman kalian pada materi ini. Begitu ya. Oke, silakan anak-anak. Dikerjakan. Sudah ya? Sudah selesai ya? Oke, sudah selesai. Oke, bisa dikumpulkan Mbak Aulia, dikumpulkan lembar asesmennya. Oke, terima kasih anak-anak pada belajar pada pagi hari ini. Ini tadi hasil tanggapan, ya, tanggapan anak-anak mengenai penilaian dari pembelajaran pada pagi hari ini. Ada emot apa ini tadi? Emot menangis, sedih nih ya, gelisah, terus mengantuk, terus emot senang. Yang paling luar biasa adalah emot yang keempat ini, berbunga-bunga. Oke, anak-anak, di yang tadi proses pembelajaran pada pertemuan kali ini kita sudah laksanakan. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas khalifah-khalifah. Yang kedua siapa ya? Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Oke, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini memberikan manfaat, memberikan berkah. Anak-anak tetap belajar di rumah, ya. Sejarah bukan hanya sekedar tulisan, tapi bagaimana kita mengambil hikmah untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dari saya, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Abiul mohon maaf kalau ada banyak kekurangan, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.